Ini dari Universitas Internasional Semen Indonesia, dari Prodi Manajemen Berbahasa dan Ekonomi Syariah. Di sini kita mendapat tugas dari mata kuliah pendidikan. Saya akan mempresentasikan tentang pencemaran tanah dengan judul analisis status kerusakan tanah pada lahan kering di Kampung Jawa Dusun Kabo Jaya, Sangata. Sebelumnya anggota kelompok kami ada saya sebagai Muhammad Lutfi, Rismawan Bima, Cynthia Putri, Nur Iza Laila, Farah Nabila Hanin. Next. Deskripsi dari pencemaran tanah di kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Timur. Masyarakat Sangatta Utara bekerja di berbagai sektor, seperti sektor pertambangan, pertanian, perdagangan, pegawai pemerintahan, nelayan, pengrajin, dan lain-lain. Kebun Jati adalah kawasan budidaya tanaman perkebunan milik masyarakat sekitar yang sebagian besar masyarakat membudidayakan tanaman keras seperti jati, karet, dan tanaman kayu. Sehingga kondisi lahan terbuka memang sangat sedikit. Tipe-tipe penggunaan lahan di Kutai Timur saat ini didominasi oleh sektor perkebunan, pertambangan, pertanian, dan hutan tanaman. Semua itu berpengaruh terhadap perubahan tanah di masa umum. Lokasi penelitian pada lahan bekas kebun paling banyak didominasi terhadap kerusakan tanah apabila dalam pemanfaatan kurang memperhatikan kaedah-kaedah konservasi. Pada lokasi kedua ini tidak jauh berbeda dengan hasil pengamatan pada lahan kebun jati dengan hasil lahan yang hampir sama dan berada pada suatu areal atau kawasan yang sama. Next. Ini adalah tabel kriteria status kerusakan tanah di lahan kering. Ada isi tabelnya itu ada parameter ambang kritis, PP-nya itu 150/2000, lalu ada hasil pengamatan atau analisa, lalu ada hasilnya melebihi atau tidak. Next. Nah, ini untuk tabel selanjutnya ada kondisi fisik tanah daerah studi. Untuk isi tabelnya ada sifat fisik tanah, lalu ada lahannya. Lahan ini ada dua, kalau yang di sini ada kebun jati sama bekas kebun atau semak. Nah, untuk berdasarkan pengamatan lapangan ini, hasil analisis laboratoriumnya, maka dapat diketahui beberapa kondisi fisik tanah di lahan kebun jati dan lahan bekas kebun atau semak. Untuk misalnya itu merupakan tanah tua yang mana terjadi penimbunan liat di horizon bawah permukaan. Lalu kedua lahan di lokasi penelitian yang berdekatan memiliki karakteristik fisik tanah yang hampir sama karena berada pada hamparan lahan. Lalu ada ketebalan solum atau kedalaman lapisan tanah berbeda tipis seperti yang terlihat pada tabel. Untuk presentasi fraksi tanah juga memiliki kemampuan untuk menahan tumbukan air hujan.
dan penghanyutan oleh aliran hujan yang mengalir di atas permukaan tanah atau runoff. Next. Lalu dalam tabel 5 terlihat yaitu sifat kimia tanah dan juga lahan. Berdasarkan hasil analisis laboratorium, jumlah mikroba baik bakteri dan jamur di dalam tanah cukup tinggi seperti disajikan dalam tabel. Jumlah mikroba di dalam tanah sangat penting peranannya untuk membantu dan mempercepat proses dekomposisi secara biokimia yang hasilnya berupa kompos. KTK tanah sangat penting untuk menilai kesuburan tanah maupun genesis tanah. KTK merupakan sifat kimia yang sangat erat hubungannya dengan kesuburan tanah, yang mana tanah memiliki nilai KTK rendah, memiliki kemampuan yang rendah untuk menyerap dan menyediakan unsur hara bagi tanaman. Selain itu, jumlah mikroba dan redoks serta DHL juga dijadikan sebagai parameter penting dalam menentukan status kerusakan tanah. Oke, selanjutnya ada status kerusakan tanah di lokasi penelitiannya. Dari penduduk di Kabupaten Kutai Timur ini, sebagian besar mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian dan juga perkebunan. Jadi pemanfaatan tanah ataupun lahan harus pada upaya pemanfaatan terhadap pengendalian kerusakan tanah. Nah, untuk menjaga kelestarian dan produksi biomasa yang berkelanjutan, maka dari itu dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan tumbuhan atau menghasilkan barang dan juga jasa. Nah, seperti pada tabel yang tertera, di sini setelah melakukan berbagai analisa dari slide-slide yang sebelumnya atau tabel-tabel yang sebelumnya, nah didapatkan bahwa keterangan untuk ketebalan solum, kebatuan permukaan, komposisi fraksi tidak dalam ambang kritis. Nah, sedangkan untuk berat isi dari tanah tersebut itu melakukan atau terdapat kelebihan atau bisa jadi dalam ambang kritis. Untuk porositas total tidak dalam mengalami ambang kritis, kemudian untuk derajat pelulusan air mengalami atau dapat dikatakan dalam ambang kritis. Untuk pH dari H2O, daya hantar listrik, potensi redoks dan juga jumlah mikroba tidak mengalami dalam ambang kritis ini. Nah, dari lahan tersebut adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi, di mana dari faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi potensi dan juga sebagai pembatas dalam pendaya gunaannya. Nah, untuk hasil evaluasi pada status kerusakan tanah di Langman Sangat ini, di mana derajat pelulusan air adalah 0,0753 cm per jam. Nah, dalam tanah tersebut memiliki sebaran yang paling luas di Kaltim atau Kalimantan Timur dan merupakan tanah tua dengan tingkat kesuburan yang rendah dan mengalami tingkat pencucian tanah yang tinggi. Selanjutnya yaitu langkah penanggungan bagaimana cara untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah yang terjadi di Satang. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu remediasi. Yang kedua bioremediasi. Yang ketiga yaitu yang membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah dan terjadi di atas pembersihan, venting atau injeksi, dan biomediasi. Pembersihan offsite meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah aman tersebut, tanah dibersihkan dari zat tercemar. Yang kedua yaitu biomediasi.
yaitu proses pembersihan, pencemaran tanah dengan cara menggunakan mikroorganisme atau berupa jamur atau bakteri. Biomediasi ini bertujuan untuk memecah zat pencemaran menjadi bahan yang kurang atau tidak beracun, atau bisa disebut dengan karbon dioksida dan air. Jenis-jenis bioremediasi yaitu untuk yang ketiga yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi ini adalah teknologi pembersih atau pengurangan polutan bahaya seperti logam berat dengan menggunakan bantuan tanaman atau hiperaktumulator plant seperti itu. Next part. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang pencemaran tanah dari kelompok 6. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam pengerjaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.